Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara Bapak Kepala Sekolah anu kantos dikenal sareng papesana ngeunaan asal usul sareng dibangunna sakola ieu. Langsung aja kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, jadi kami di sini mau meminta izin ngeganggu waktunya. Buat ngewawancara Bapak tentang asal-usul sekolah ini. Iya. Apa gimana? Bapak gimana sih awal mulanya berdiri sekolah ini? Awal mulanya berdiri sekolah ini, sekolah ini didirikan sekitar tahun 2004. Jadi ada Ibu Hajah Cucu, beliau itu seorang apoteker dan beliau ingin memajukan dunia pendidikan lah. Karena beliau ini backgroundnya dari apoteker atau farmasi, jadi dia mendirikan sekolah ini dengan beberapa temannya. Yang temannya sekarang masih ada di sini seperti Pak Jae, dengan Bu Irfa, dan ada Bu Profesor Sri Edi. Beliau karena sibuk jadi guru besar di Unpad, jadi sekali-kali datang ke sini. Nah, jadi jurusan, karena ya mereka itu jurusan awalnya di sini cuma satu jurusannya itu farmasi. Jadi udah 20 tahun ya. Jadi si farmasi ini sekolah yang didirikan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, bukan oleh Dinas Pendidikan. Sampai sekarang satu-satunya sekolah yang didirikan oleh Dinas Kesehatan. Biasanya semua sekolah farmasi itu didirikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sampai bahkan akhirnya sekolah SMK negeri membuat jurusan farmasi. Nah, jurusan farmasinya mereka itu ya istilahnya nginduk ke sekolah ini untuk mengambil contohnya pelajarannya sampai melihat labnya seperti apa. Nah, setelah itu berkembang jadi 3 jurusan seperti sekarang, ada analis kimia sama jurusan perawat begitu. Sejak kapan Pak ada analis kimia dan perawat? Analis kimia dan perawat, analis kimia sekitar mungkin 2010-an lah ya. Nah, yang paling muda itu jurusan perawat tahun 2018. Karena ya kita memang concernnya di sini ke sekolah kesehatan. Kalau alasan utama berdirinya sekolah ini tuh apa sih? Ya karena tadi kan udah dijelaskan bahwa beberapa foundernya atau pendiri yayasannya mereka memang concern dan ingin membuat sekolah memajukan pendidikan. Terus gimana sih Pak perkembangan sekolah ini dari awal berdirinya sekolah ini sampai sekarang? Jadi awalnya sekolah ini karena sekolah farmasi pertama rame, si muridnya juga rame. Bahkan yang daftar ke sini tuh sampai dites, ada saringan masuknya. Karena yang daftar tuh di sini kan kita tahu sendiri ya berapa orang gitu per kelasnya, sekitar maksimal tuh 35 anak. Yang daftar sampai 400 orang. Jadi diadakan saringan masuk. Jadi di sini tuh Enggak gratis. Alhamdulillahnya dari dulu karena ya mungkin yayasannya concernnya memang konsep kependidikan dan mereka istilahnya ya mungkin sudah memiliki uang dari tempat lain atau bagaimana. Jadi di sini kita pengen aja dari tahun dulu sampai sekarang SPP-nya itu 300.000, nggak rubah-rubah. Serius. tapi kan dulu 300.000 teh Gede. uang yang cukup besar. Iya. Jadi emang itu keadaannya kayak gitu. Bahkan ya istilahnya
dengan uang itu ya bisa mencukupi praktek kalian semua, termasuk gaji guru. Memang kondisi makin berat ketika adanya COVID, jumlah siswanya menurun drastis. Selain itu, bukan hanya karena COVID, selain itu karena ya kebijakan sekolah negeri ya, tahu sendiri lah. Mungkin kalian salah satu korbannya juga, kayak zonasi, kayak apa, terus mereka ambil banyak banget murid. Ke belakang ini alhamdulillah grafiknya udah mulai meningkat lagi. Mudah-mudahan ke depan kalian punya adik kelas yang banyak. Walaupun seret tapi lapangan atau apa. Jadi Pak, buat tokoh-tokoh yang terlibat yang bangun sekolah ini dari awal sampai sekarang tuh siapa aja sih Pak? Yang ada dari awal sampai sekarang sebagai pendiri dan pendiri yayasan ya. Dari yayasan kan jadi sekolah ini. Pendiri yayasan Ibu Haja Cucu Rubah, kemudian Pak Haja ya, Ibu Irfah dan Ibu Profesor Sri Edi, berempat itu. Kalau guru-gurunya yang dari awal ikut banyak banget. Bu Hera, Bu Irfah tentu, Bu Linda, Bu Nani, yang apalagi farmasi tuh, farmasi banyak banget serius. Senior, Pak Budiman yang dari dulu udah ngajar bareng sama kita di sini. Lalu kalau boleh tahu visi misi apa sih Pak yang ada di sekolah ini? Visi misinya ya tentunya intinya sih ingin memajukan dunia kesehatan melalui lulusan-lulusan Nusa Bakti sini. Jadi kita didik kalian semua ini supaya istilahnya kompeten di bidang kesehatan. Nah, sekarang bagaimana cara sekolah ini memajukan tentang pendidikan farmasi di Indonesia? Memajukannya jadi gini, seperti aku udah pernah barusan bilang, kita itu nggak pernah naikin bayaran segala macam. Tapi kita itu nggak pernah menurunkan standar kualitas kita. Kita nggak pernah istilahnya menurunkan, sekarang mah bahannya naik apa segala macam. Udahlah, kalian misalnya praktek seminggu sekali aja misalnya. Atau misalnya nggak usah praktek lah, suruh nonton YouTube aja misalnya. Enggak kayak gitu. Iya, karena kalian tahu sendiri ya, kayak apalagi seperti farmasi dan analis itu boleh dibilang mereka itu perlu biaya yang besar. Perlu biaya besarnya itu karena zat-zat kan, zat-zat yang apa itu kita harus pakai, harus beli kan ya. Jadi itu kita nggak pernah menurunkan kualitas, bahkan sampai ada pengawas atau pengawas sampai ini kita sekolah ini akreditasinya dari awal sampai sekarang kita pertahankan terus, bisa bertahan terus, akreditasinya A terus. Kalau misalnya kita kualitasnya menurun, mungkin bisa jadi sekolah kita akreditasinya jadi B atau bahkan misalnya lebih parah jadi C, begitu. Terus ya di-upgrade terus isi laboratoriumnya begitu. Lalu apa sih tantangan yang paling berat yang dihadapi sekolah Nusa Bakti untuk mengembangkan murid-muridnya? Tantangan terberat kalau dari jumlah siswa ya, karena sekarang itu banyak banget sekolah yang buka, terutama yang jurusan farmasi gitu. Kalau dulu kita sendirian, makanya peminatnya banyak banget. Kemudian ya tantangannya makin kesini ya mungkin kita harus benar-benar bisa ngikut perkembangan zaman ya. Kayak kalian kan anak-anaknya beda sama angkatan yang lama gitu. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti zaman juga, harus mengikuti caranya, istilahnya gimana caranya bisa masuk ke kalian, ngajarin kalian juga. Atos. Terus Pak, kalau kan itu kan dibangunnya itu sekitar masyarakat. Nah, terus itu gimana Pak? Kayak misalkan apa sih namanya? Interaksi sama masyarakatnya gimana? Interaksi sama masyarakatnya ya tentu karena kita udah memang terjalin lama ya. Jadi ya memang alhamdulillah sih selama ini hubungan kita baik. Contohnya interaksi sama masyarakat kayak kemarin pilkada gitu, ini dipakai buat nyoblos di sini. Kita istilahnya mempersilahkan warga untuk pakai, ini silahkan untuk
dipakai sebagai tempat pencoblosan pilkada. Terus ya seperti kita support misalnya dana seperti misalnya kayak mau ada acara Ramadan atau apa gitu, kita support berpartisipasi. Terus yang diantaranya lagi yang pernah kalian lakukan kayak Jumat berkah kan, kita kan bagi-bagi di masjid belakang. Itu salah satu perhatian dan interaksi kita sama masyarakat. Lalu apa sih harapan kedepannya untuk sekolah ini? Harapan kedepannya tentunya ya, dengan segala macam kendalanya kita pengen maju terus, jalan terus,